Semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali mengisi seri cinta sudah ke 145 dan saya malam ini akan membacakan beberapa parita atau perlindungan yang di dalam artinya itu parita adalah sebenarnya syair-syair perlindungan. Minggu lalu di Atanatya Sutta atau Parita itu sudah saya bacakan. Selamat malam Sis Devi dari Laris Jaya, Bro dan Sis semua yang sudah bergabung. Jadi di minggu lalu di sini dikatakan kalau ada yang ketakutan atau seperti dalam waktu COVID, kalau Bro dan Sis ingat disarankan untuk mendengarkan atau membaca Ratana Sutta yang minggu lalu pun sudah saya bacakan. Kemudian hari ini ada Dajaga Parita, ada Kanda Parita, dan ada Mora Parita. Dan saya ini efektif, jadi dinasihatkan penggunaan Metta Sutta sebagai urutan pertama. Kemudian Dajaga dan Ratana Sutta. Hanya setelah seminggu sutta-sutta ini tidak bekerja, maka Atanatya boleh digunakan. Ini di minggu lalu sudah saya bacakan ya Bro dan Sis. Sekarang ini saya menemukan Dajaga Sutta. Dajaga Sutta ini adalah sutta perlindungan dengan mengingat makhluk-makhluk yang mendapatkan pijakan semua jalan di atas langit, sama halnya mereka berpijak di atas bumi. Dengan kekuatan di mana tidak ada makhluk-makhluk yang mendapatkan kebebasan dari malapetaka yang disebabkan oleh yakha, pencuri dan lainnya. Ini adalah Dajaga Sutta atau Parita. Demikianlah yang telah kudengar pada suatu waktu yang terberkahi atau Sang Bagawa berdiam di Wihara Anathapindika di Taman Jeta dekat Sawati. Di sana yang terberkahi berkata kepada para biku dan mereka menjawab, "Ya Bante," kepada yang terberkahi. Lalu kemudian beliau berbicara demikian, "Para biku, dahulu kala ada sebuah peperangan di antara para dewa dan para asura. Maka Saka, raja para dewa, berkata kepada para dewa di surga Tawatingsa." Surga Tawatingsa ini adalah salah satu surganya para dewa. "Jika dalam dirimu ketika ikut serta dalam peperangan muncul rasa takut, bergetar atau ngeri, cukup lihat saja puncak benderaku. Dan mereka yang melihat puncak benderaku, rasa takut, bergetar atau ngeri yang dapat muncul akan menghilang. Jika terjadi kau tidak melihat puncak benderaku, maka lihatlah puncak bendera Jenderal Pajapati. Dan mereka yang melihat puncak bendera Jenderal Pajapati, rasa takut, bergetar atau ngeri yang dapat muncul akan menghilang. Jika terjadi engkau tidak melihat bendera Jenderal Pajapati, maka lihatlah puncak bendera Jenderal Varuna. Dan mereka yang melihat puncak bendera Jenderal Varuna, rasa takut, bergetar atau ngeri yang dapat muncul akan menghilang. Namo Buddhaya semuanya Bro dan Sis, terutama kepada Sis Rena Susilawati. Sekarang o para biku, dalam mereka yang melihat puncak bendera Saka Raja para dewa atau bendera-bendera para jenderalnya Pajapati, Waruna atau Isana. Oh, ini ada satu saya keskip nih, mohon maaf. Jika terjadi kau tidak melihat bendera Jenderal Varuna, maka lihatlah puncak bendera Jenderal Isana. Dan mereka yang melihat puncak bendera Jenderal Isana, rasa takut, bergetar atau ngeri yang dapat muncul akan menghilang. Sekarang o para biku, dalam mereka yang melihat puncak bendera Saka Raja para dewa atau bendera-bendera para jenderalnya, para Pajapati, Varuna atau Isana, rasa takut apapun, bergetar atau ngeri yang dapat muncul, mungkin atau tidak mungkin hilang.
Mengapa demikian? Karena Saka, raja para dewa, o para biku, belum terbebas dari nafsu, belum terbebas dari keinginan jahat, dan belum terbebas dari ketidaktahuan. Jadi loba, dosa, dan moha dalam bahasa Pali. Ia menjadi subjek rasa bergetar, subjek rasa ngeri, dan subjek untuk melarikan diri. Namun aku katakan ini padamu jika para biku, ketika kau pergi ke dalam sebuah hutan, ke kaki sebuah pohon, atau ke sebuah tempat yang sunyi, dan jika rasa takut, bergetar, atau kengerian muncul dalam dirimu, pada waktu itu hanya ingatlah pada diriku. Ini yang sering saya sarankan kepada orang-orang yang ketakutan untuk menghafal Buddha Nusati dan artinya. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kedimbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Bagi kalian, para biku yang mengingatku, rasa takut atau kengerian apapun yang dapat muncul akan menghilang. Jika kau tidak ingat padaku, maka ingatlah pada Dhamma, yaitu Dhamma Nusati. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Terlihat amat jelas, tidak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diselami ke dalam batin, dan direalisasi oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Bagi kalian, para biku yang mengingat Dhamma, rasa takut atau kengerian apapun yang dapat muncul akan menghilang. Selamat malam, Sisweni dari Surabaya. Jika kau tidak ingat pada Dhamma, maka ingatlah pada Sangga, yaitu Sangga Nusati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Sangga siswa yang terberkahi yang terdiri dari 4 pasang makhluk, 8 jenis individu, yaitu Sotapana Maga dan Pala, Sakadagami Maga dan Pala, Anagami Maga dan Pala, dan Arahata Maga dan Pala. Itulah 8 jenis individu. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa. Layak menerima persembahan, layak menerima penyambutan, layak menerima penawaran, layak menerima penghormatan, dan merupakan ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi dunia. Bagi kalian yang mengingat Sangga, rasa takut atau kengerian apapun yang telah muncul akan menghilang. Mengapa demikian? Karena para biku, Tathagata Sang Bagawa yang patut dan tercerahkan sepenuhnya, terbebas dari nafsu, terbebas dari keinginan jahat, terbebas dari ketidaktahuan. Ia tidak memiliki rasa takut, tanpa rasa bergetar, tanpa rasa ngeri, dan tidak melarikan diri. Inilah yang dikatakan oleh yang terberkahi, yang ulung, Sang Guru. Setelah mengatakan ini, lebih lanjut berbicara hal tersebut. Para biku, ketika di dalam sebuah hutan atau di kaki sebuah pohon atau di tempat yang sunyi, ingatlah yang tercerahkan. Tiada ada ketakutan yang muncul dalam dirimu. Jika kamu tidak mengingat Sang Buddha, pemimpin dunia, pemimpin manusia, kemudian ingatlah Dhamma yang memimpin ke arah pembebasan dan telah diajarkan. Jika kamu tidak ingat kepada Dhamma yang memimpin ke arah pembebasan dan telah diajarkan dengan baik,
Maka ingatlah pada sangga, ladang menanam jasa yang tiada taranya. Demikianlah, o para biku atau para umat, bagi kalian yang mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangga, ketakutan, kegentaran, atau kengerian tidak akan pernah muncul. Nah, jadi di sini di Dajaga Sutta ini, Dajaga Parita dijelaskan bahwa tentang bagaimana kita mengingat Buddha Nusati atau para Buddha, tentang sifat-sifat luhur Buddha. Kemudian juga Dhamma Nusati dan Sangha Nusati. Jadi di sini disarankan untuk menghafal sutta-sutta ini supaya kalau ketakutan inilah yang bisa dibacakan. Itu adalah tentang Dajaga Sutta, yaitu salah satu parita perlindungan, Dajaga Parita. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Mora Parita. Di sini Mora Parita ini sangat menarik, bro dan sis, karena saya menemukan ini dari waktu dulu saya pernah kebaktian di salah satu wihara. Mereka itu suka membacakan tentang Mora Parita. Jadi, tapi sebelumnya ada satu sutta, yaitu ini adalah satu sutta yang sangat menarik tentang ular. Kisah ini diceritakan oleh sang guru, sang Bagawa, ketika berdiam di Jetawana tentang seorang biku. Dikatakan bahwasanya pada saat dia duduk di depan ruang tamunya membelah kayu, seekor ular menyelinap keluar dari kayu yang lapuk dan menggigit jari kakinya. Dia pun mati seketika. Seluruh wihara mengetahui bagaimana dia mati mendadak. Di dalam balai kebenaran mereka mulai membicarakannya, mengatakan bagaimana Biku Anu sedang duduk di pintu membelah kayu ketika seekor ular menggigitnya dan mati seketika karena gigitan itu. Sang guru masuk dan ingin mengetahui apa yang mereka perbincangkan selama mereka duduk bersama. Mereka pun menceritakan kepada beliau. Menurut beliau, para biku, seandainya saja biku ini melatih cinta kasih terhadap 4 jenis ular, maka ular tersebut tidak akan menggigitnya. Orang bijak di masa lampau sebelum Sang Buddha lahir dengan menerapkan cinta kasih terhadap 4 jenis ular, bebas dari rasa takut yang muncul karena ular-ular ini. Kemudian beliau menceritakan kisah masa lampau. Dahulu kala, di masa pemerintahan Brahmadatta, Raja Benares, Bodhisattva dilahirkan sebagai seorang Brahmana muda di kerajaan Kasi. Setelah dewasa, ia melepaskan nafsu-nafsunya dan memilih menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Ia mengembangkan kesaktian dan pencapaian meditasi. Ia membangun sebuah pertapaan di tikungan Sungai Gangga di bawah kaki Himalaya dan berdiam di sana dikelilingi oleh sekelompok petapa terhanyut dalam kebahagiaan meditasi. Kala itu terdapat banyak ular di sekitar pinggiran Sungai Gangga yang suka mengganggu para petapa, dan banyak dari mereka tewas digigit ular. Petapa-petapa itu menceritakan kejadian tersebut kepada Bodhisatta. Ia pun memanggil para petapa untuk menjumpainya dan berkata, "Jika kalian menunjukkan cinta kasih kepada 4 jenis ular, tidak akan ada ular yang menggigitmu. Oleh karena itu mulai sekarang, tunjukkanlah cinta kasih kepada 4 jenis ular ini." Kemudian ia menambahkan bait berikut. Nah, ada 4 jenis ular. Ular-ular Wirupaka yang saya kasihi. Ular-ular Erapata yang saya kasihi. Ular-ular Cabyaputa yang saya kasihi.
ular-ular Kanha Gotama yang saya kasihi. Setelah demikian mengucapkan nama-nama dari keempat jenis ular itu, beliau menambahkan, jika kalian bisa mengembangkan cinta kasih terhadap semua ular ini, maka tidak akan ada ular yang akan menggigit atau mencelakaimu. Kemudian beliau mengulangi bait kedua. Semua makhluk di bawah sinar matahari, berkaki 2, berkaki 4 atau lebih, atau bahkan tidak ada kaki. Betapa saya mengasihi kalian semuanya. Setelah menyatakan ungkapan cinta kasih di dalam dirinya, beliau mengucapkan bait berikutnya dengan berdoa. Semua makhluk, berkaki 2 atau berkaki 4, yang tidak mempunyai kaki dan yang mempunyai lebih, janganlah menyakiti saya memohon. Kemudian kembali mengulangi satu bait berikut. Kalian semua makhluk yang memiliki kehidupan, bernafas, dan bergerak di atas tanah. Semoga kalian berbahagia semuanya. Jangan pernah jatuh dalam kejahatan. Demikianlah ia memaparkan bagaimana seseorang harus menunjukkan cinta kasih dan niat baik kepada semua makhluk hidup tanpa ada perbedaan. Dia mengingatkan semua pendengarnya tentang kualitas baik dari 3 permata, mengucapkan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Ia berkata, ingatlah kualitas bagus dari 3 permata. Demikianlah setelah memaparkan ketidakterbatasan 3 permata dan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa semua makhluk adalah terbatas, ia menambahkan, yang terbatas dan dapat diukur adalah hewan-hewan melata, ular, kalajengking, lipan, laba-laba, kadal, tikus, dan dilanjutkan. Nafsu dan keinginan yang ada di dalam hewan inilah kualitas yang menjadikan mereka terbatas dan bisa diukur. Semoga kita dilindungi siang dan malam hari dari makhluk yang terbatas ini dengan kekuatan dari 3 permata yang tanpa batas. Oleh karena itu, ingatlah kualitas baik dari 3 permata. Kemudian diucapkan syair berikut. Sekarang saya terlindungi dengan aman dan dipagari sekeliling. Semua makhluk hidup janganlah menggangguku. Segala hormat kepada yang terberkahi kuberikan, dan terpujilah 7 sama Sang Buddha yang telah lewat. Dan juga setelah meminta mereka juga mengingat 7 Buddha, dan ini ada di Atana Tika Parita. Jadi Atana Tia Parita. Jadi di situ ada 7 Buddha. Dan di situ dijelaskan seperti yang sudah saya bacakan di minggu lalu. Setelah meminta mereka juga mengingat 7 Buddha, ketika mereka memberikan penghormatan, Bodhisatta mengubah syair perlindungan ini dan menyampaikannya kepada kelompok petapanya. Sejak saat itu, para petapa mengingat dalam hati nasihat Bodhisattva tersebut, mengembangkan cinta kasih dan niat baik, serta merenungkan kebajikan Buddha. Sewaktu mereka melakukan ini, semua ular pergi meninggalkan mereka. Bodhisatta mengembangkan kediaman murni dan mencapai alam Brahma. Setelah sang guru menyampaikan uraian ini, beliau menautkan kisah kelahiran mereka. Para siswa Buddha adalah pengikut petapa itu, dan guru mereka adalah diriku sendiri. Jadi ini adalah cerita tentang Kanda Parita, di mana dibalik mengapa kita mengucapkan parita ini pada saat di hutan
atau dimanapun di mana banyak ular. Jadi ini adalah dibalik cerita tentang Kanda Parita. Dan sekarang di sini saya akan membacakan tentang Mora Parita. Jadi sangat menarik tentang Parita-Parita ini, bro dan sis, sehingga kita paham. Sang matahari, pemberi penerangan kepada makhluk-makhluk yang melihat. Raja semesta yang berpandangan benar, yang berwarna keemasan, yang menyinari bumi telah terbit. Aku menghormat pada yang berwarna keemasan, yang menyinari bumi. Sekarang kami hidup sepanjang hari, terlindungi olehmu. Mereka adalah para Brahmana yang mengetahui segala sesuatu. Hormatku pada mereka, dan semoga mereka melindungi aku. Semoga para Buddha dihormati, dan semoga penerangan sempurna dihormati. Hormat pada mereka yang telah bebas dan pada kebebasan. Setelah melakukan perlindungan ini, burung merak pergi mencari makanan. Raja semesta yang berpandangan benar, yang berwarna keemasan, yang menyinari bumi telah terbenam. Aku menghormat pada yang berwarna keemasan, yang menyinari bumi. Sekarang kami hidup sepanjang hari, terlindungi olehmu. Mereka adalah para Brahmana yang mengetahui segala sesuatu. Hormatku pada mereka, dan semoga mereka melindungi aku. Semoga para Buddha dihormati, dan semoga penerangan sempurna dihormati. Hormat pada mereka yang telah bebas dan pada kebebasan. Setelah melakukan perlindungan ini, burung merak kembali ke rumahnya. Itu sebabnya ini dibilang sebagai Mora Parita. Dan di sini ceritanya di Mora Sutta ini adalah sebetulnya cerita Jataka. Alkisah Buddha pernah terlahir sebagai seekor burung merak berwarna emas yang berdiam di bukit emas dan Daka di pegunungan Himalaya. Ketika hari menjelang pagi, si burung merak emas biasanya duduk di atas bukit, menyaksikan matahari terbit, membacakan doa agar melindunginya selama mencari makan. Kemudian si merak akan melantunkan pujian kepada para Buddha di masa lampau dan segala kebajikan mereka. Dengan meyakini bahwa doa pujian tersebut akan melindunginya sepanjang hari, si merak pun pergi mencari makan. Demikian pula ketika senja telah tiba, si merak akan kembali ke puncak bukit, tempat di mana dia biasanya melihat matahari terbenam. Dan dia bermeditasi untuk memanjatkan doa pujian agar senantiasa melindunginya dari bahaya selama malam hari. Dia kemudian pergi tidur. Dikisahkan terdapat seorang pemburu yang melihat si merak dan menceritakan keunikan si merak kepada putranya. Pada saat itu Ratu Kema dari Benaris bermimpi aneh yang meminta raja untuk membawakan burung merak emas kepadanya. Dia ingin mendengar khotbah dari si burung merak tersebut. Raja kemudian memerintahkan para pemburu untuk mencari burung merak emas. Tetapi berkat kekuatan doa dan berkahnya, perangkap yang dipasang tidak pernah berhasil menangkap si merak. Setelah 7 tahun, satu persatu para pemburu meninggal dunia, mengikuti jejak sang ratu yang meninggal terlebih dahulu. Raja menjadi marah kepada si merak dan meninggalkan sebuah inskripsi yang menyatakan bahwa barang siapa yang memakan daging si merak emas akan selalu muda dan hidup kekal abadi. Oleh karena itulah 6 raja penerus kerajaan memiliki niatan untuk menangkap si burung merak.
walaupun selalu berakhir dengan sia-sia. Raja penerus ketujuh mengirim seorang pemburu yang seekor burung merak betina yang pandai bernyanyi. Pagi hari si pemburu membuat perangkap dengan si merak betina bernyanyi sangat memukau sebelum si merak emas pergi ke puncak bukit untuk berdoa seperti biasanya. Si merak emas jantan terpukau dan pergi mendekati si merak betina dan akhirnya terperangkap dalam perangkap yang telah dibuat. Si pemburu yang senang mengikat si merak emas dan segera membawanya ke istana untuk dipersembahkan kepada raja. Raja sangat senang melihat keindahan warna emas si merak dan menempatkan si merak di atas singgasana kerajaan untuk sekedar berdiskusi dengannya. Si merak emas menceritakan kisah kehidupannya di masa lampau sebagai seorang raja bijaksana di kerajaan yang sama dan juga menjelaskan kekuatan dari doa pujiannya kepada raja. Akhirnya raja bersedia melepaskan merak emas kembali ke habitatnya di puncak bukit Dandaka. Cerita berakhir dengan bahagia. Itulah background cerita dari Mora Parita ya bro dan sis. Karena kita baca sesuatu ada background atau ada cerita di baliknya. Jadi sebentar ada pertanyaan. Oke sis Weni, permisi bertanya, Parita perlindungan Atania ini khusus perlindungan dari para ular atau para binatang di hutan ya Mami. Jadi tadi mungkin siswa ini belum sempat dengar, untuk perlindungan dari ular itu ada, sebentar ya saya ulang. Jadi ada parita-parita, sebentar. Ada Mora Parita, Dajaga Parita, dan Kanda Parita. Kanda Parita ini adalah untuk para ular. Jadi ya kalau kita merasa takut itu ada Kanda Parita yang saya bacakan tadi. Jadi juga bisa di Google atau kalau sis punya buku Parita, di situ ada Kanda Parita. Cinta kasihku kepada ular berkaki banyak, ular berkaki, makhluk berkaki 2, 4 dan selanjutnya. Jadi ada parita-parita khusus. Nah ini dikatakan, jadi ada Dajaga Parita. Dajaga Parita adalah Buddha Dhamma Sangha Nusati. Itu kalau ketakutan boleh membacakan sutta itu. Mora Parita adalah yang barusan saya bacakan tentang burung merak. Ratana Sutta sudah saya bacakan di minggu lalu. Dan Kanda Parita yang tadi pertama saya bacakan tentang ular yang berkaki banyak dan lain sebagainya. Jadi parita-parita ini menarik karena dipercaya bisa membawa ketenangan kepada orang yang membacakan, dan juga Atanatia Parita yang minggu lalu saya bacakan. Itu dibacakan 1 minggu kalau parita-parita lain tidak ada perubahan dari parita-parita itu. Itu catatan kaki yang saya bacakan dari Digha Nikaya 32 tentang Atanatia Parita yang sudah saya bacakan panjang lebar di Cinta minggu lalu 144. Demikian, bila ada bro dan sis yang mau bertanya, silakan bertanya supaya bro dan sis juga lebih paham tentang parita, karena ada orang bertanya parita itu penting atau enggak. Kalau kita hafal, kalau pada saat kita butuh, jadi kita bisa baca. Contoh misalnya, kalau dulu ada orang yang ketakutan bertanya kepada Bante, parita apa atau sutta apa yang cocok pada saat seseorang ketakutan. Dan ini adalah background dari Dajaga Sutta, di mana Bante Wim almarhum sering mengatakan, hafalah Buddha Nusati dan artinya.
Karania Metta Sutta itu perlindungan. Oh, Karania Metta Sutta ini adalah sutta tentang cinta kasih. Jadi mungkin sisweni pernah mendengar. Saya bisa bacakan sebentar. Saya buka dulu. Ini kami pernah bahas. Oh ya, kalau sisweni tertarik, saya Bro Hedi sudah pernah posting suta-suta di damasuka.org.id. Jadi kami para asmen itu seringkali bahas suta, dan itu banyak sekali suta yang sudah pernah kami bahas, dan kemudian sama Bro Hedi dibuat PDF-nya. Silakan di-download di sana. Jadi ada Metta Sutta atau Karania Metta Sutta ini adalah sutta tentang cinta kasih yang sangat bermanfaat. Saya bisa bacakan cinta kasih dan arti mendalamnya. Oke, sebentar sabar. Karania Metta Sutta. Oke. Jadi sebetulnya ini adalah dari Khuddaka Nikaya Sutta Nipata 18, Khuddaka Pata 9 Metta Sutta, Karania Metta Sutta cinta kasih. Terima kasih Bro Hedi. Bro Hedi sudah posting. Jadi sudah ada ID sutanya. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang terampil dalam hal yang bermanfaat untuk memperoleh kondisi damai adalah sebagai berikut. Ia harus mampu, tulus, lurus, dan tidak angkuh, mudah dinasihati, lembut, dan tidak sombong. Seharusnya merasa puas atas yang dimiliki, mudah disokong atau dilayani, tidak terjebak dalam terlalu banyak kesibukan atau tidak repot hidupnya. Hidup sederhana, dengan indria-indria yang tenang, mengendalikan indria, tidak melakukan hal yang tidak baik. Bijaksana, berhati-hati, sopan, tidak melekat pada anggota keluarga. Tidak melakukan kesalahan bahkan hal kecil yang bisa dicela oleh para bijaksana yang moralitasnya terpenuhi. Hendaklah senantiasa mengembangkan pikiran. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang lemah ataupun kuat tanpa terkecuali, panjang atau besar, sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak ataupun tidak tampak, yang berada jauh atau dekat, mereka yang telah menjadi atau telah lahir, ataupun yang akan menjadi atau akan lahir. Semoga mereka semua berbahagia. Jangan menipu dan mencelakai yang lain, dan jangan menghina atau memandang rendah yang lain. Dalam cara apapun dan dimanapun, jangan karena marah dan benci, mengharap yang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan hidupnya, melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah ia mengembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk. Nah, kan ini Bro Hedi sudah diposting. Suka sekali Sutta Karania Metta Sutta. Sering dengar di YouTube. Oke. Jadi Bro dan Sis yang tertarik untuk mengetahui dan membacakan sutta-sutta bisa dilihat oleh Bro Hedi, sudah diketik https:// atau garis miring ke kiri github.com/fortechuo forte FORTEZHUO / lagi ID tanda kurang atau minus gitu ya, Sutta SUTTA.
Jadi di situ Bro Hedi memang rajin suka membuat PDF dari suta-suta yang pernah kami bahas di dalam grup Asmen. Jadi sejak 2000, ini kalau saya trace dari 2021 Januari, pada saat itu pandemi. Daripada menganggur, saya membuat ide untuk, sebetulnya idenya datang dari Scott. Jadi kenapa kalian tidak membahas suta study, katanya. Wah, good idea sejak itu. Oke, kenapa disebutkan tidak melekat pada keluarga, siswa ini? Gak boleh ya sayang sama keluarga. Bukan begitu maksudnya. Sayang keluarga wajib disayang. Tapi tidak melekat itu maksudnya kita menyayangi keluarga kita pada saat mereka hidup. Pada saat mereka hidup kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, terutama kepada orang tua kita. Memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita yang masih ada. Nanti kalau sudah meninggal, jangan melekat. Kita tidak boleh melekat kepada keluarga saat kita meninggal, supaya kita tidak menjadi makhluk peta atau hantu. Sedangkan pada saat keluarga kita meninggal, kita pun jangan melekati dalam arti, aduh papa saya ada di mana, mama saya ada di mana sekarang ini. Semoga bagaimana mereka itu kehidupannya sekarang ya, kita pikirin terus. Yang tidak ada jawabannya, karena kecuali Buddha atau orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat kehidupan mereka berada di mana, seperti itu. Oke, ada komentar. Jadi itu ya sisweni, bukan berarti tidak boleh sayang sama keluarga. Kita harus sayang pada keluarga, terutama orang tua kita. Jian Yu Cafe, ada cerita dari yogi yang melekat sama anak perempuannya. Pas meninggal jadi peta selama ratusan tahun. Betul banget, susah cari makan dan minum atau tempat. Karena kemelekatan sedikit pun, sebetulnya ada cerita tentang banyak ya. Ada satu bahkan biku yang bernama Tisa yang menjadi kutu. Dia jadi kutu, dia melekat sama jubahnya, jadi jubah jadi kutu di jubahnya. Dan pada akhirnya beliau bisa melepaskan, baru bisa mencapai alam-alam bahagia. Oke, Bro Guntur, Tiger Power. Namo Buddhaya Sis Brenda. Kalau orang yang emosinya berlebihan suka marah, kenapa kadang tidak bisa meredam marahnya saat dipancarkan metta? Oh, karena kurangnya kita kurang betul-betul tulus. Jadi ketulusan itu butuh, dan juga jam terbang. Maka itu oleh almarhum Bante Wim, beliau lebih senang mengajarkan cinta kasih, karena dengan belajar cinta kasih kita punya metta atau cinta kasih itu, maka kita akan bisa memancarkan cinta kasih itu dengan tulus secara terus menerus. Jadi kita harus punya jam terbang banyak. Kemudian kita juga harus tulus pada saat memancarkan metta atau cinta kasih itu. Saya mau bacakan satu suta dari Samyutta Nikaya 4654. Kelompok khotbah tentang faktor-faktor pencerahan 54 disertai oleh cinta kasih. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di antara penduduk Kolia, di mana terdapat sebuah pemukiman Kolia bernama Halidawasana. Kemudian pada suatu pagi, sejumlah biku merapikan jubah dan membawa mangkuk dan jubah luarnya, memasuki Halidawasana untuk mengumpulkan dana makanan. Kemudian mereka berpikir, masih terlalu pagi untuk menerima dana makanan di Halidawasana. Marilah kita pergi ke taman para pengembara sekte lain. Kemudian para biku itu pergi ke taman para pengembara sekte lain. Mereka saling bertukar sapa
dengan para pengembara itu, dan ketika mereka mengakhiri Ramatama itu, mereka duduk di satu sisi. Para pengembara itu berkata kepada mereka, "Sahabat-sahabat, betapa Gotama mengajarkan Dhamma kepada para siswanya demikian. Marilah para biku, tinggalkanlah 5 rintangan, yaitu keserakahan, kebencian, kelembaman atau kemalasan, kegelisahan, dan keraguan." Semuanya ini kalau kita dituin kita bisa lakukan 6R atau recognize, mengenali, melepaskan, rilis, merilekskan, relax, rismal, manis, tersenyum kembali, return, mengembalikan perhatian kita kepada objek, dan repeat, mengulangi. Kerusakan batin, pikiran, hati batin yang penuh kekotoran batin, loba, keserakahan, dosa, penolakan atau kebencian dan moha, delusi yang melemahkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah pengertian tentang memahami paticca samuppada atau sebab yang muncul bergantungan. Dan berdiamlah meliputi satu arah dengan pikiran penuh cinta kasih. Nah, ini untuk berguntur juga nih. Ada lagi sutta ya tentang 6 penjuru. Demikian pula arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. Demikian pula ke arah atas, ke bawah, ke sekeliling, dan kemana-mana. 6 penjuru dan seluruh alam semesta, seluruh penjuru. Dan kepada semua makhluk, seperti kepada dirinya sendiri. Berdiamlah dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh cinta kasih, meluas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Berdiamlah dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh welas asih atau karuna. Demikian pula ke arah kedua, arah ketiga, arah keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan semua arah. Kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Berdiamlah dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh welas asih atau karuna, meluas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Berdiamlah dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh sukacita atau mudita ketika melihat orang lain bahagia. Demikian pula ke arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan kemana-mana, dan kepada semua makhluk, seperti kepada diri sendiri. Berdiamlah dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh sukacita atau mudita, yang meluas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Berdiamlah dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh dengan ketenang-seimbangan atau UPK. Demikian pula ke arah kedua, arah ketiga, dan arah keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan kemana-mana, ke semua alam semesta, ke semua penjuru maksudnya. Dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Berdiamlah dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh ketenang-seimbangan atau UPK, meluas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Kami juga sahabat-sahabat mengajarkan Dhamma kepada murid-murid kami seperti demikian. Tinggalkanlah 5 rintangan seperti tadi. Berdiamlah dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran penuh cinta kasih atau metta, penuh welas asih atau karuna, penuh sukacita atau mudita, penuh ketenang-seimbangan atau UPK, tanpa kebencian. Jadi, sahabat-sahabat, apakah di sini pertentangan, kesenjangan, perbedaan antara petapa Gotama dan kami, yaitu sehubungan dengan ajaran satu Dhamma dan lainnya, sehubungan dengan satu cara instruksi dan lainnya. Kemudian para biku itu yang belum paham dengan tidak menerima
juga tidak menolak pernyataan para pengembara itu. Tanpa menerima juga tanpa menolak pernyataan para pengembara itu, mereka bangkit dari duduk dan pergi dengan berpikir, kami akan mempelajari makna dari pernyataan ini dari Sang Bagawa. Kemudian ketika para biku itu telah berjalan menerima dana makanan di Hali Dawasana, dan setelah kembali dari perjalanan itu, setelah makan, mereka mendatangi Sang Bagawa. Setelah memberi hormat kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan melaporkan kepada beliau seluruh diskusi di antara mereka dengan para pengembara. Sang Bagawa berkata, para biku atau para murid, ketika para pengembara sekte lain itu berkata demikian, mereka harus ditanya, sahabat-sahabat, bagaimanakah kebebasan pikiran melalui cinta kasih dikembangkan? Apakah tujuannya, puncaknya, buahnya, tujuan akhirnya? Bagaimanakah kebebasan pikiran melalui welas asih dikembangkan? Apakah tujuannya, puncaknya, buahnya, tujuan akhirnya? Bagaimana kebebasan pikiran melalui sukacita atau mudita dikembangkan? Apakah tujuannya, puncaknya, buahnya, tujuan akhirnya? Bagaimanakah kebebasan pikiran melalui ketenangseimbangan atau UPK dikembangkan? Apakah tujuannya, puncaknya, buahnya, tujuan akhirnya? Ditanya demikian, para pengembara itu tidak akan mampu menjawab. Dan lebih lanjut lagi, mereka akan menjadi kesal. Karena alasan apakah? Karena itu di luar wilayah pengetahuan mereka. Aku tidak melihat siapapun para murid di dunia ini bersama para dewa, Mara dan Brahma. Dalam generasi ini dengan para petapa dan brahmana, para dewa dan manusia yang dapat memuaskan pikiran dengan jawaban atas pertanyaan ini, kecuali oleh Sang Tathagata atau oleh siswa Sang Tathagata atau seseorang yang telah mendengarnya dari mereka. Dan bagaimana para biku atau para murid, kebebasan pikiran melalui cinta kasih dikembangkan? Apakah tujuannya, puncaknya, buahnya, tujuan akhirnya? Di sini seseorang mengembangkan faktor pencerahan perhatian yang disertai dengan cinta kasih. Faktor pencerahan ketenangseimbangan yang disertai dengan cinta kasih yang berdasarkan pada keterasingan, ketidaktertarikan dan lenyapnya yang matang pada pelepasan. Jika ia menghendaki, semoga ia berdiam dengan mempersepsikan, di sini kejijikan, tapi sebenarnya bukan kejijikan yang yaitu sebetulnya adalah dispassion, disenchantment, rasa tidak tertarik dan tanpa keinginan. Jadi aku berdiam dalam mempersepsikan tanpa keinginan dan dalam tanpa keinginan. Jika ia menghendaki, semoga aku berdiam dalam mempersepsikan itu. Jadi kembangkanlah meditasi seperti tanah. Nah, ini ada juga cerita tentang bagaimana Sang Buddha mengajarkan putranya Rahula. Masih ada waktu, tapi coba sebentar saya mau melihat, mana tahu ada pertanyaan. Jian Yu Cafe, teman-teman saya mohon blessing dan doanya untuk kesembuhan sakit. Terima kasih Sadu. Oh, Sis Jian Yu Cafe sedang sakit ya. Pada saat sedang sakit, kita bisa memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan tentunya dengan penuh metta dan karuna
Penuh cinta kasih dan welas asih saya pancarkan cinta kasih dan karuna kepada Sis Jianyu Cafe ini. Semoga lekas pulih, lekas sembuh, dan bisa juga membaca Parita Karania ya, yang sudah tadi saya bacakan. Jadi di situ ujungnya adalah kebebasan tertinggi, yaitu Nibbana. Jadi di sini di setiap Brahma Wihara ada UPK. Nah, saya bacakan ya. Bahwa di sana itu dalam setiap Brahma Wihara Metta Karuna Mudita UPK dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas, landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Ia masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan. Kebebasan pikiran melalui ketenang-seimbangan, memiliki landasan ketiadaan sebagai puncaknya. Aku katakan bagi seorang bijaksana di sini yang belum menembus kebebasan tertinggi sampai UPK atau tenang seimbang, itu landasan ketiadaan belum menembus Nibbana. Pada saat melewati bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, lalu masuk ke dalam pikiran dan merilekskan apapun yang muncul, maka dalam satu masa semuanya akan padam, yang dinamakan dengan niroda, yaitu berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Pada saat itu padam, keluar dari sana mengalami kebahagiaan karena sudah berhasil mengikis paticca samuppada. Timbullah kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah Nibbana. Oke. Sisweni, Mami, Parita perlindungan yang universal untuk semua makhluk binatang dan kecemasan atau ketakutan itu sutta yang mana? Nah, ini yang sudah. Kalau universal untuk makhluk-makhluk itu adalah Kanda Parita, ular yang tadi, juga Mora Parita, Parita tentang burung merak yang sudah saya bacakan. Karena untuk yang Buddhis memang baru bisa dijelaskan tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha Nusati. Tapi Parita perlindungan yang universal adalah cinta kasih atau Karania Metta Sutta. Itu nggak ada sebutannya tentang Buddha, Dhamma, Sangha, tidak ada. Jadi boleh dibacakan ya sisweni Karania Metta Sutta. Kemudian Kanda Parita yaitu tentang ular, dan juga Mora Parita. Ratana Parita juga bisa dibacakan sebetulnya. Pada saat COVID, Ratana Parita. Nah, pada saat zaman COVID itu orang-orang membacakan Parita ini, yaitu Ratana Sutta. Sebuah sutta, saya bacakan ya. Ratana Sutta adalah sebuah sutta dalam kanon Pali yang terdiri dari 17 ayat. Oh iya, Ratana Sutta ini adalah untuk Buddhis ya. Jadi kalau bukan Buddhis mungkin sulit menerima. Ya kalau begitu sisweni bisa menyarankan tadi Kanda Parita yaitu sutta tentang ular, Mora Parita, Parita tentang burung merak, supaya bisa terbebas dari ketakutan. Tapi kalau misalnya tidak bermasalah membaca, hanya baca canting saja, semuanya itu juga baik. Jadi terutama Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Ratana Parita.
kemudian Atanatia, karena Atanatia ini membahas tentang para raja dan juga Buddha di masa yang lalu. Karena ini membacakan tentang terpujilah Wipasi yang megah berpenglihatan tajam. Terpujilah Siki juga yang penuh welas asih terhadap semua makhluk. Karena ini semua adalah para Buddha di masa lalu. Ya, jadi supaya bro dan sis itu kalau memang dalam keadaan kesulitan atau ketakutan bisa membacakan ini. Juga kalau bro dan sis yang sedang sakit bisa membaca tentang Bojangga Parita. Di situ ada. Oke, saya mau bahas tentang pertanyaan. Sudah jelas ya sisweni ya? Oke, kemudian Jason Blue, bagaimana cara menasihati orang yang suka marah? Boleh Bro Jason Blue ini menyarankan begini. Jadi kalau orangnya suka marah, ini pernah saya alami waktu dulu saya pemarah itu pernah. Saya itu lagi kesel-keselnya di Amerika ini terjadinya. Saya lagi kesel sama orang marketing waktu itu. Sampai saya saking keselnya saya pengen nangis, tapi saya nggak mau nangis di depan umum. Jadi saya ke toilet. Begitu saya masuk toilet, kelihatan wajahnya saya itu jeleknya minta ampun. Mata melotot, mukanya merah, nggak ada bagus-bagusnya. Jadi itu yang mungkin Bro Jason bisa sarankan, bahwa kalau suka marah itu akibatnya adalah wajahnya buruk rupa. Nggak usah nunggu di kehidupan mendatang. Dalam kehidupan ini pun kita bisa lihat. Atau misalnya orang yang marah cembetut gitu ya, mulutnya panjang, monyong gitu. Jadi kelihatan sekali dari wajah. Jelek banget, gak ada bagus-bagusnya bro dan sis. Nah itu yang mungkin bisa menasehati orang. Karena kalau dibilang nanti kena karma. Ya kalau orang gak bisa mengerti karma, itu suruh aja lihat langsung di cermin. Kalau pada saat orang itu lagi marah-marah atau cembetut gitu ya. Karena wajahnya nggak ada bagus-bagusnya. Oke, Duta Bancar Wash Banjar. Sis Brenda boleh jelaskan cara Sis Brenda memancarkan meta ke 6 penjuru. Oke, saya menyarankan bro atau Sis Duta Bancar Wash Banjar ini untuk latihan di DSI. Latihan TWIM, karena itu metanya itu berkembang. Jadi dari hati dia akan pindah. Saya tidak akan bilang pindah kemana. Pada saat sudah pindah baru boleh pancarkan ke 6 penjuru. Ya, jadi itu harus dari basic, dari hati, dari teman spiritual kita kembangkan supaya cinta kasih atau meta itu berkembang di dalam hati, di dada terasa penuh sampai pindah. Nah biasanya kalau ke 6 penjuru itu ke arah depan 5 menit, ke arah samping 5 menit, ke arah belakang 5 menit, samping kiri 5 menit, arah atas 5 menit, arah bawah 5 menit. Sisa waktunya ke semua makhluk, semua alam semesta, semua penjuru tanpa batas. Seperti itu. Tapi kalau memang belum punya metanya, belum punya cinta kasih, bro atau sis itu harus latihan dari dasar, dari awal, supaya betul-betul punya cinta kasih itu dikembangkan. Karena kalau kita punya cinta kasih kemanapun kita pergi sangat nyaman, sangat happy. Seperti itu. Oke, jadi tentang perlindungan ini sudah selesai hari ini. Kalau ada bro dan sis, wah selamat malam si Ita, sis Ita dari UK, senang sekali. Ini mantan ketua Sri Kandi dulunya yang tinggal di Inggris sekarang. Senang sekali bisa ketemu di sini. Semoga sehat-sehat ya sis Ita ya. Semoga terus berlatih meditasi cinta kasihnya. Bila bro dan sis ada yang mau minta saya membacakan sutta yang mana, silakan boleh DM ke saya di IG ataupun di website, di WhatsApp maksud saya. Di WhatsApp
supaya nanti Senin depan saya bacakan suta yang dibutuhkan oleh bro atau sis. Objek sis Brenda, sis Kiki Ozu atau bro Kiki Ozu. Sis Brenda boleh tolong dijelaskan objek sis Brenda ketika meditasi apa? Saya menggunakan dari cinta kasih. Nanti pada saat sudah memancarkan cinta kasih, saya pancarkan welas asih. Saya pancarkan mudita atau sukacita. Lalu tenang seimbang atau UPK. Nah itu semua bisa dilatih. Jadi bro dan sis yang tidak sempat datang ke center, saya sudah ketikan. Bisa pergi ke website damasuka.or.id online retreat. Nah itu belajar meditasi di sana gratis. Ya tidak perlu bayar. Supaya bisa mengembangkan pikiran cinta kasih, welas asih, sukacita, tenang seimbang. Dan ini tidak harus Buddhis untuk belajar meditasi ya bro dan sis. Siapapun boleh belajar. Jadi, dan bisa online pula. Jadi nggak perlu datang kemanapun. Tempatnya ada di luar Jakarta, silakan ikut online retreat dan nanti akan dipandu oleh salah satu pembimbing yang sudah melewati training yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Jadi silakan untuk Senin depan di tanggal 11 November boleh WA atau DM saya. Saya mau bacakan satu, ini saya punya kalender dari Yayasan Ihipasiko dan hari ini bagus sekali di 4 November. Bhagawa telah cerah dan beliau mengajarkan Dhamma untuk mencapai kecerahan. Bhagawa telah jinak dan beliau mengajarkan Dhamma untuk menjinakkan diri sendiri. Bhagawa dalam keadaan damai dan beliau mengajarkan Dhamma demi kedamaian. Bhagawa telah menyeberang dan beliau mengajarkan Dhamma untuk menyeberang. Bhagawa telah merealisasi Nibbana dan beliau mengajarkan Dhamma untuk merealisasi Nibbana. Dan inilah yang kita ajarkan supaya para Twimers bisa belajar untuk merealisasi Nibbana. Yang penting fokus. Kalau diajarkan, diberikan saran, ikuti saran yang diberikan oleh pembimbing supaya tujuan akhir kita adalah Nibbana atau kebahagiaan sejati. Sama-sama kan semuanya. Terima kasih kepada bro dan sis yang sudah bergabung di dalam seri cinta ke-145 malam ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir, mendengarkan langsung maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan baik dalam kehidupan ini maupun di masa-masa kehidupan sebelumnya. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, sama-sama. Terima kasih kembali. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di seri cinta 146. Oh, sama-sama Bro Yudi yang sudah bergabung di sini. Kita jumpa lagi di seri cinta 146 di 11 November 2024. Sampai jumpa.